Dewa Perang Ye Shikai. Bab 886. Ye Shikai tersenyum canggung. Pada saat dia berbicara, jejak kesungguhan jelas tampak di wajah anggota Biro Keamanan Nasional itu, seolah-olah dia bersalah. Tuan Ye, kami telah menyiapkan operasi penyelamatan. Setelah kami keluar, kami akan mengirim Anda ke rumah sakit untuk perawatan. Tunggu sebentar, aku harus ke kamar mandi. Pada saat ini, Wuyan tiba-tiba berhenti dan berteriak. Ini. Tidak, saya sedang terburu-buru dan saya menginginkannya sekarang. Wuyan berkata dengan keras kepala dan menolak untuk pergi. Tidak peduli seberapa keras Biro Keamanan Nasional mencoba membujuknya, dia tetap tidak mau pergi. Wuyan, mohon bersabarlah sebentar. Ye Shikai menatapnya dengan tatapan halus. Wuyan membuat keributan lebih hebat lagi dan hampir terjatuh ke tanah, menangis, membuat keributan, dan bahkan mengancam akan gantung diri. Aduh, perutku sakit sekali, aku ingin ke toilet juga. Su Ziqing juga berteriak keras, dan berjongkok dengan tangan menutupi perutnya. Ada apa, teman sekelas Su? Apakah kamu juga merasa tidak nyaman? Dongfang Lian melangkah maju untuk menyambutnya, namun dihalangi oleh Ye Shikai yang maju selangkah. Sepertinya kamu sedang diare. Qingqing, bagaimana keadaanmu sekarang? Ye Shikai tampak cemas. Melihat Su Ziqing tampak tidak nyaman, dia berbalik dan membujuk anggota Biro Keamanan Nasional. Menurutku mereka tampak sangat tidak nyaman. Mereka mungkin keracunan. Jadi, biarkan mereka pergi ke toilet. Ye Shikai berkata, dengan canggung. Ini, bisakah kamu melakukannya? Melihat anggota Biro Keamanan Nasional masih enggan, Ye Shikai juga berkata dengan tegas, jika sesuatu terjadi pada mereka, kamu akan bertanggung jawab. Harus dikatakan bahwa setelah ancaman Ye Shikai, mereka sebenarnya setuju. Wuyan menarik Su Ziqing keluar ke kedalaman hutan, dan beberapa anggota Biro Keamanan Nasional segera mengikutinya. Apa? Seorang wanita pergi ke toilet dan kau masih ingin mengintip? Percaya atau tidak, aku akan mencungkil matamu. Wuyan menoleh dan melotot tajam ke arah semua orang, membuat mereka semua ketakutan. Meskipun Wuyan baru berusia 18 tahun, gayanya dalam melakukan sesuatu sangat canggih, dan juga ada semacam keberanian tersembunyi. Mungkin ini adalah semangat agresif yang terbentuk karena menjadi pemimpin sekte Gu dalam waktu yang lama. Ini. Tolong jangan salah paham, kami hanya khawatir tentang keselamatanmu. Pemimpin skuadron, Biro Keamanan Nasional menjelaskan dengan canggung. Terserah kalian saja. Biar aku saja yang menontonnya. Ye Shikai terbatuk 2 kali dan berkata, Tuan Ye, apakah Anda butuh bantuan? Tidak, apakah kamu tidak percaya dengan kemampuanku? Ye Shikai melirik semua orang. Kali ini, pemimpin skuadron terdiam. Siapa Ye Shikai? Ia setenar Tianjing, namun ia merupakan komoditas panas yang diperebutkan oleh Biro Keamanan Nasional. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Tuan Ye, demi alasan keselamatan, biarkan mereka mengikuti. Kalau tidak, akan sangat mengerikan jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Dongfang Lian juga berkata, Ya, Tuan Ye, Direktur Jin telah meminta kami untuk melindungi keselamatan Anda dan kelompok Anda, jadi lebih baik aman. Lupakan saja, tidak penting. Aku akan pergi. Kata Ye Shikai lagi. Tuan Ye, ini. Anda membuat keadaan menjadi sulit bagi kami. Oh, jadi permintaan Direktur Jin kepadamu adalah memata-matai wanita yang pergi ke toilet. Ye Shikai berkata dengan nada sinis. Dia menoleh dan melihat beberapa anggota tim diam-diam berkeliling dari samping, mencoba menghindari pandangan Ye Shikai. Melihat ini, sudut mulut Ye Shikai sedikit terangkat dan dia menyeringai. Apakah kamu cepat sekali kehilangan kesabaran? Su Ziqing baru saja pulih, jadi tidak mengherankan jika dia mengalami diare. Akan tetapi, bagi Wuyan, pemimpin sekte Gu, mengatakan bahwa dia sakit perut hanyalah omong kosong. Ini semua adalah rencana Ye Shikai. Orang-orang di depannya yang mengenakan seragam tim tempur Biro Keamanan Nasional sama sekali bukan dari Biro Keamanan Nasional. Mereka adalah orang lain, atau mungkin mereka berada di kelompok yang sama dengan pria-pria berpakaian hitam itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Shikai mengeluarkan pistol dan melepaskan 3 tembakan ke arah anggota Biro Keamanan Nasional yang mencoba menerobosnya. Akan tetapi, dia tidak menembak mereka secara langsung, melainkan menembak pohon-pohon yang ada di depan mereka. Tuan Ye, apa yang Anda lakukan? Menembak adalah kejahatan.
Pemimpin skuadron, Biro Keamanan Nasional berteriak cemas, mencoba meraih pistol Yesikai. Akan tetapi, sebelum dia mendekat, Yesikai mengarahkan pistolnya langsung ke arahnya. Siapa identitas kalian yang menangkapku? Kalau tidak salah, kalian seharusnya satu kelompok dengan orang-orang berpakaian hitam itu. Yesikai berkata dengan dingin. Setelah sekian lama menahannya, dia akhirnya bisa berbicara. Ini, Tuan Ye, apa yang sedang Anda bicarakan? Pemimpin skuadron, tertegun sejenak dan mencoba memberikan penjelasan terakhir. Ledakan. Yesikai melepaskan tembakan lagi, dan kali ini pelurunya mengenai bilah tajam di pinggang pemimpin skuadron. Kau memang jago menjadi pembunuh, tapi kau jauh dari kata bisa menyamarkan dirimu. Yesikai mencibir. Anda pasti sangat penasaran sekarang, kapan itu terungkap? Yesikai berkata dengan tenang, pertama-tama, saya dapat memberitahu Anda, tidak ada anggota Biro Keamanan Nasional yang dapat dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Sebelum saya berbicara dengan Anda mengatakan bahwa Anda mengenal saya, dan ketika saya bertanya kepada Anda langsung memberitahu saya identitas Anda. Belum lagi aku bukan anggota staf Biro Keamanan Nasional. Bahkan jika aku anggota staf, kau tidak akan mengatakannya secara langsung. Yesikai sangat mengenal Biro Keamanan Nasional. Segala yang mereka lakukan merupakan rahasia besar. Perilaku, pemimpin skuadron, ini lebih seperti dukungan. Mengulang-ulang informasi identitas pemimpin skuadron yang telah dihafalnya kepada Yesikai hanyalah sebuah pengakuan bersalah, dan semakin dia menjelaskan, semakin buruk jadinya. Kedua, tim tempur Biro Keamanan Nasional akan membawa senjata selama operasi, tetapi kalian tidak membawa senjata. Sebaliknya, kalian semua memiliki belati di pinggang. Kalian tidak tampak seperti anggota Biro Keamanan Nasional. Kalian lebih terlihat seperti organisasi pembunuh. Yesikai berkata dengan tegas, karena dia sangat mengenal Biro Keamanan Nasional. Orang-orang ini hanya berpura-pura di depannya dan sekadar badut. Yang terpenting adalah aku kenal semua orang di atas level pemimpin skuadron di Biro Keamanan Nasional, tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya, dan orang-orangmu terlihat asing bagiku. Tuan Ye, mungkin Anda telah melakukan kesalahan. Mereka. Seharusnya tidak. Guru Dongfang, apakah Anda masih ingin berpura-pura? Tatapan mata Yesikai beralih dan jatuh pada Dongfang Lian, dan ada sedikit kemarahan di wajahnya. Tuan Ye, apa maksud Anda? Dongfang Lian sangat takut saat melihat ekspresi Yesikai hingga dia mundur beberapa langkah. Kamu sudah berakting sejak awal, tapi kemampuan aktingmu sangat bagus. Kalau kamu tidak menunjukkan dua kekuranganmu, aku benar-benar tidak akan bisa melihat kekuranganmu. Yesikai berkata dengan dingin. Apa maksudmu dengan ini? Yesikai mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan, tetapi panggilannya tidak tersambung karena tidak ada sinyal di sini. Jika tidak ada sinyal, bagaimana Dongfang Lian menghubungi Biro Keamanan Nasional? Bab 887. Selalu ada celah dalam rencana yang sempurna. Sejujurnya, Yesikai benar-benar tidak menyadari bahwa Dongfang Lian tidak normal sebelumnya. Mungkin karena dia adalah seorang guru di Universitas Yenqing, atau mungkin wajah menyedihkan Dongfang Lian yang membuatnya secara naluriah mengendurkan kewaspadaannya. Tetapi sekarang, Yesikai memikirkan seluruh kejadian itu lagi dan merasa takut. Ini. Ada sinyal tadi, saya tidak tahu mengapa, tapi sekarang sudah hilang. Dongfang Lian tampak sedikit bersalah saat melihat ini, tetapi dia tetap mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Yesikai. Lihat, ponselku tidak ada sinyal sekarang, tetapi tadi sempat aktif. Dongfang Lian menjelaskan dengan cemas. Baiklah, kalau begitu, apakah kamu berani memperlihatkan ranselmu kepadaku? Yesikai berkata dengan dingin. Ekspresi Dongfang Lian langsung berubah. Meskipun tempat ini berada jauh di pegunungan, jaraknya hanya 3 atau 4 kilometer dari pangkalan perkemahan di gunung. Tidak mungkin tidak ada sinyal sama sekali. Yesikai tidak memperhatikan hal ini saat itu. Sekarang semakin dia memikirkannya, semakin aneh jadinya. Setelah perhitungan yang cermat, dia mulai menyesal karena telah jatuh ke dalam perangkap mereka sejak awal. Jika Yesikai menebak dengan benar, ada pemblokir sinyal kecil di ransel Dongfang Lian. Tanpa sinyal, Yesikai dapat dengan mudah meminta bantuan dari dunia luar dan memanggil pengawal rahasia istana dunia bawah yang elit. Inilah sebabnya mengapa pemblokir sinyal digunakan. Tatapan mata Yesikai perlahan tertuju pada Dongfang Lian yang tampak ketakutan. Wanita ini sangat menakutkan. Dia hanyalah iblis yang menyamar sebagai malaikat. Dongfang Lian,
Kamu masih menolak untuk menunjukkan kartumu. Ye Shike berteriak dengan penuh semangat. Tuan Ye, saya tidak mengerti. Haha, oke, Dong Fanglian, izinkan aku bertanya padamu, saat kita di camp, kamu menunjukkan kepadaku strategi yang kamu buat, apakah kamu ingat? Ye Shike berkata dengan dingin. Lalu apa? Ekspresi Dong Fanglian sedikit berubah. Silakan keluarkan dan perhatikan baik-baik. Ye Shike berteriak keras. Dong Fanglian mengeluarkan peta dan strategi dari ranselnya. Itulah yang pernah dilihatnya di camp sebelumnya. Lihatlah cuaca hari ini. Ye Shike berkata dengan dingin. Wajah Dong Fanglian berubah drastis, dan kemudian dia tampak tidak mau. Pada petanya, terlihat jelas bahwa hari ini adalah hari cerah, tetapi sebenarnya hari ini adalah hari hujan. Hujan belum berhenti sejak mereka mulai memanjat tebing. Jika memang begitu, bagaimana mungkin Dong Fanglian menulis bahwa hari itu cerah, kecuali dia sengaja ingin Ye Shike melihatnya. Dia mengutak-atik ramalan cuaca, jadi meskipun akan turun hujan lebat, dia tetap mengajak teman-teman sekelasnya panjat tebing. Ini adalah kelalaian Dong Fanglian. Berdasarkan spekulasi ini, jika dia adalah dalam semua konspirasi itu, lalu siapa saja bala bantuan Biro Keamanan Nasional yang dia sebutkan? Pah. Dong Fanglian mencibir, bertepuk tangan perlahan, dan menatap Ye Shike dengan penuh arti. Kelembutan menyedihkan di wajahnya telah lama menghilang, digantikan oleh ekspresi acuh tak acuh. Seperti yang diharapkan dari Tuan Ye, aku tidak menyangka kau bisa melihatku. Nada bicara Dong Fanglian dingin, sangat berbeda dari nada bicaranya yang lembut sebelumnya. Dong Fanglian, orang-orang ini semuanya harus menjadi anak buahmu. Ye Shike melirik ke arah kerumunan. Anggota Biro Keamanan Nasional tersebut sudah dalam keadaan siaga tinggi dan siap bertempur. Tampaknya mereka juga tahu bahwa Ye Shike telah melihat kesalahan mereka. Ya, semuanya. Dong Fanglian melambaikan tangannya, dan orang-orang itu segera bergegas dan mengepung Ye Shike. Ini adalah pemandangan yang sangat langka, sekelompok pembunuh berpakaian hitam dan anggota Biro Keamanan Nasional bergabung. Tentu saja, orang-orang ini hanya mengenakan seragam Biro Keamanan Nasional. Ye Shike melihat sekeliling. Meskipun ada banyak orang, Su Ziqing kini telah dibawa pergi oleh Wu Yan, jadi dia tidak khawatir. Mengapa kamu ingin membunuhku? Ye Shike bertanya. Pluto, Hades, Ye Shike, kalian memiliki banyak identitas. Apakah kamu dari dunia bawah? Wajah Ye Shike berubah dan dia menggeram dengan suara rendah. Kau tak perlu membuang-buang energimu. Kau tak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Dong Fanglian mengeluarkan sebilah pisau tajam dari pinggangnya. Ketika kamu membunuh ayahku, aku hanyalah orang biasa di Yanjing. Saat itu, kamu tentu tidak menyangka akan mendapat balasan setimpal seperti hari ini. Aku membunuh ayahmu. Apa yang terjadi? Setelah mendengar ini, Ye Shike mula-mula tertegun, lalu terkejut. Dong Fanglian berkata bahwa Ye Shike membunuh ayahnya. Apa yang sedang terjadi? Huff, kau adalah seorang tiran yang membunuh orang tanpa ragu-ragu. Membunuh ayahku seperti menghancurkan seekor semut. Tentu saja kau tidak akan mengingatnya. Dong Fanglian mencibir. 2 tahun lalu, Istana Dunia Bawah membersihkan pasukan bawah tanah ayahku dalam sebuah operasi dan membunuhnya. Saat itu aku sedang belajar di Yanjing. Saat aku mengetahui berita itu, aku bersumpah akan membunuhmu sebagai balas dendam. Dong Fanglian, maksudmu, aku membunuh ayahmu? Tentu saja. Apakah kamu masih ingin berpura-pura bodoh saat ini? Dong Fanglian tiba-tiba berteriak keras, matanya merah dan wajahnya penuh amarah. Kemarahan dan kenangan dalam hatinya bangkit lagi. Melihat pembunuh ayahnya ada di depannya, dia berharap bisa mencabik-cabik Ye Shike. Tunggu sebentar, katakan padaku dengan jelas siapa ayahmu. Huff, kau akan tahu kapan kau masuk neraka. Dong Fanglian berjalan maju perlahan, dan semua orang memberi jalan untuknya. Melihat gerakan dan postur yang familiar, Ye Shike akhirnya mengerti mengapa pria berpakaian hitam dengan keterampilan bela diri yang hebat itu menghilang entah kenapa, karena pria itu adalah Dong Fanglian. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Dong Fanglian tidak hanya menyembunyikan identitasnya, tetapi juga kekuatannya. Bahkan Ye Shike tidak dapat melihat bahwa dia adalah seorang kultivator yang kuat. Tapi mengapa Ye Shike tidak merasakan fluktuasi kekuatan internal di Dong Fanglian sebelumnya? Hal ini membuatnya keliru percaya bahwa Dong Fanglian hanyalah orang biasa. Teknik tembus pandang. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Semua orang berbalik dan Wu Yanlah yang telah kembali.
Kamu ingin menggertak pacarku tanpa bertanya padaku. Kata-kata Uyan hampir membuat Ye Shikai terhuyung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia sekarang dikepung. Bukankah aku memintamu untuk melindungi Qingqing? Kenapa kau kembali sendirian? Ye Shikai berkata dengan lembut. Jangan khawatir, Qingqing telah dilindungi dengan baik oleh anak-anak kesayanganku. Tidak akan ada masalah sama sekali. Uyan tersenyum percaya diri. Ye Shikai tidak tahu siapa kesayangan kecilnya. Mungkin mereka adalah serangga kecil dari Sekte Gu. Bagaimana situasi di sini? Haha, dengarkan alasanku. Ye Shikai tersenyum sedikit, mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan membuka WeChat. Aku tidak pernah mengerti mengapa orang-orangmu bisa menemukanku begitu cepat dimanapun aku bersembunyi. Haha, kamu menggunakan WeChat untuk menemukanku saat pertama kali kita bertemu. Ye Shikai berkata dengan dingin. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Dong Fanglian berinisiatif menambahkannya di WeChat. Bab 888. Sepertinya di masa depan, ketika seorang wanita cantik secara aktif menambahkan WeChat, Anda tidak bisa begitu saja menyerahkan ponsel Anda begitu saja. Bahaya seringkali tersembunyi di balik keindahan. Kau baru menyadarinya sekarang, tidakkah kau pikir sudah terlambat? Sekarang aku akan mengirim kalian berdua ke neraka bersama-sama. Dong Fanglian menggerakkan badannya dan menyerbu ke depan sambil mengayunkan belatinya dengan santai. Ye Shikai melangkah mundur dan bilah pedang itu melewati hidungnya. Begitu cepat. Detik berikutnya, sebuah tangan giok tiba-tiba terulur dan menggenggam pergelangan tangan Dong Fanglian. Ketika dia melihat lebih dekat, itu adalah Uyan. Kau ingin menyentuhnya, tapi kau belum meminta izin padaku. Uyan baru saja selesai berbicara ketika dia memutar pergelangan tangannya. Beberapa jarum perak tiba-tiba muncul dari sela-sela jarinya dan menusuk titik akupuntur di lengan Dong Fanglian. Akan tetapi, gerakan-gerakannya tampaknya telah diketahui oleh orang lain. Dong Fanglian melangkah mundur dan Uyan melompat dan menembakkan jarum perak. Dong Fanglian menghindar ke samping, dan jarum perak itu mengenai beberapa pria berpakaian hitam di belakangnya. Jarum perak itu dilapisi dengan racun yang mematikan, dan mereka yang terkena akan terjatuh dan mati. Aku tidak menyangka ada orang sekuat itu di dekatnya. Siapa kamu? Dong Fanglian bertanya dengan dingin. Yun Cheng, pemimpin Sekte Gu. Apa? Gu Zong, mengapa kamu ada di sini? Wajah Dong Fanglian berubah, seolah dia terkejut dengan kedatangan Uyan. Memang, tidak peduli seberapa banyak dia berencana, dia tidak akan menduga bahwa Uyan akan tiba tepat waktu. Yang tidak dapat ia bayangkan adalah bahwa semua ini sebenarnya telah diramalkan oleh ramalan Dugu Tianke. Mungkinkah benar-benar ada seorang peramal di dunia ini yang dapat meramal masa depan? Kau masih bertanya kenapa? Omong kosong sekali. Kalian semua, serang aku. Dong Fanglian adalah seorang jago bela diri, tapi yang tidak disangkanya adalah Uyan tidak hanya jago ilmu sihir, tapi juga sangat ahli dalam pertarungan. Untuk sesaat, dia tidak dirugikan. Dia begitu marah sehingga dia segera memerintahkan bawahannya untuk mengepung kedua pria itu. Uyan, hati-hati. Ye Shikai menyerbu ke depan sambil menghunus pedang di tangan dan menikam dua orang yang ada di depannya. Tanpa diduga, tepat setelah membunuh dua orang, sejumlah pembunuh menyerbu. Ye Shikai khawatir Uyan akan dilukai oleh Dong Fanglian, dan ingin bergegas bergabung dengannya, tetapi menghadapi musuh-musuh ini seperti lalat di depannya, Ye Shikai haus darah. Jika apa yang dikatakan Dong Fanglian benar, maka Ye Shikai adalah pembunuh ayahnya, tetapi dia benar-benar tidak mengingatnya. Mungkin, hal itu dilakukan oleh bawahan Istana Dunia Bawah. Dong Fanglian membenci Ye Shikai, jadi dia memenangkan hati orang-orang dari pasukan sebelumnya untuk membentuk pasukan kematian, seperti itu, dan kemudian mengintai di Yanjing, siap untuk membalas dendam kapan saja. Jika memang begitu, maka saat Ye Shikai kembali ke Tiongkok dan menikahi Su Qingyu setengah tahun yang lalu, dia memang sudah mengincarnya, tetapi selama 6 bulan penuh, dia tidak mengambil inisiatif untuk membunuhnya, melainkan menunggu di Universitas Yanjing selama setengah tahun sebelum mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam. Seperti kata pepatah, balas dendam seorang pria tidak akan terlambat, 10 tahun kemudian. Dong Fanglian bisa menahannya, tetapi dia tidak bisa muncul di depan Ye Shikai terlalu awal, kalau tidak akan menimbulkan kecurigaan. Ye Shikai yang dibutakan amarah, hanya fokus menyerang dan mengabaikan pertahanan sesaat, sehingga mengakibatkan beberapa luka di sekujur tubuhnya. Namun, serangannya yang dahsyat juga membuat para pembunuh itu sedikit takut. Pedang di tangan Ye Shikai seperti gergaji listrik yang tajam. Sekalipun dia menangkisnya, dia akan terpotong menjadi dua oleh pedang.
Dia hanyalah dewa pembunuh. Saat dia terus membunuh, mata Yesike mulai memerah dan kesadarannya mulai kabur. Bocah kecil, tenanglah. Pada saat ini, suara roh pedang terdengar, seperti suara lonceng, dan Yesike, yang haus darah, segera terbangun. Kehidupan di kota membuat kepribadian kedua di tubuhnya tidur untuk sementara. Kepribadian kedua secara umum disebut seperti kepribadian ganda, sejenis penyakit mental. Menjaga mentalitas Anda adalah salah satu cara terbaik untuk menghadapinya. Jika Yesike kembali ke hari-hari pertempuran dan pembunuhan, pedang dan darah, mungkin membutuhkan waktu kurang dari 3 bulan bagi kepribadian kedua untuk sepenuhnya mengambil alih tubuhnya. Hampir saja dia muncul. Suara jiwa pedang terdengar. Dia, yang dia sebutkan tentu saja merujuk pada kepribadian kedua. Intinya, kepribadian kedua juga merupakan bagian dari tubuh Yesike, dan jiwa pedang tidak memiliki kemampuan untuk menekannya. Yesike mengeluarkan 2 bom gas air mata dari cincin penyimpanannya dan menghancurkannya di tanah. Hutan langsung dipenuhi asap gas air mata yang menyengat dan menyesakkan. Bom gas air mata ini berbeda dari gas air mata biasa. Bahkan para praktisi pun tidak kebal terhadap gas di dalamnya. Ayo pergi. Yesike meraih tangan Wuyan di tengah asap, dan keduanya memanfaatkan asap untuk melarikan diri dari kerumunan. Cepat bawa aku menemui Qingqing. Baiklah, ikuti aku. Yesike mengeluarkan telepon genggamnya dari sakunya dan melemparkannya ke sungai yang tidak jauh. Ponsel itu akan mengalir ke hilir di sepanjang sungai, membuat Dong Fanglian mustahil menemukannya. Qingqing, kamu baik-baik saja. Ketika mereka tiba di sebuah gua, Yesike melihat Su Ziqing menggigil di sudut. Gadis itu ditinggal sendirian di sana dan dia pasti sangat ketakutan dalam hatinya. Kakak ipar, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, kami akan pergi sekarang. Yesike benar-benar tidak ingin Su Ziqing menanggung ketakutan seperti ini lagi. Terlalu banyak hal yang terjadi malam ini, dan langit mulai cerah. Selama mereka bisa meminta bantuan, tidak perlu khawatir. Ikutlah denganku, aku ingat jalannya. Wuyan mengambil inisiatif untuk memimpin jalan. Itu adalah hal terbaik. Hal yang paling mendesak adalah melarikan diri dengan cepat. Wuyan melepaskan lebah roh untuk pengintaian. Dengan cara ini, mereka juga bisa mengetahui pergerakan pihak lain. Yesike menggendong Su Ziqing di punggungnya, dan mereka bertiga bergegas menuju jalan yang ditunjuk Wuyan. Wuyan, apakah mereka telah menemukan kita? Yesike bertanya dengan rasa ingin tahu 1 jam kemudian. Mereka bertiga berlari sejauh 10 km, dan pihak lain seharusnya tidak dapat mengejar mereka dalam waktu singkat. Tidak, jangan khawatir, mereka masih di sana. Wuyan mengetahui pergerakan lawan setiap saat melalui pengintaian lebah roh. Aneh, kenapa masih tidak ada sinyal? Yesike mengeluarkan telepon genggam cadangannya, yaitu telepon jam. Saat berada di Guzong, Wuyan menyita ponselnya. Untuk menghubungi dunia luar, dia juga pernah menggunakannya. Tidak seperti telepon seluler yang terletak di lokasi, jam tangan ini cukup bersih. Karena aku masih menemukanmu. Tiba-tiba, suara dingin datang dari depan. Ketiganya berbalik dan melihat Dong Fanglian berjalan perlahan ke arah mereka. Apa? Bagaimana ini mungkin? Wuyan adalah yang paling terkejut. Mengapa Dong Fanglian lolos dari deteksi lebah roh? Serangga kecilmu ini memang menarik. Dong Fanglian sepertinya melihat pikiran Wuyan dan melemparkan tas kain kecil ke tanah. Di dalamnya terdapat mayat lebih dari selusin lebah roh. Tampaknya, para pengintai ini telah ditemukan oleh Dong Fanglian sebelum mereka kembali untuk melapor. Guru Dongfang, Anda baik-baik saja. Su Ziqing tidak tahu bahwa semua itu adalah konspirasi dari guru, ramah di depannya. Melihat Dong Fanglian baik-baik saja, dia menghela napas lega. Bab 889. Qingqing, mundurlah. Dalang di balik semua ini adalah Dong Fanglian. Yesike berkata dengan dingin. Yang paling dibencinya adalah Dong Fanglian mengenakan jubah suci, seorang guru, tetapi melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada binatang buas. Dia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk menculik Su Ziqing. Dia seorang guru, tapi dia menculik murid-muridnya sendiri. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Su Ziqing jelas tidak berani mempercayai apa yang dikatakan Yesike. Guru cantik yang baik dan perhatian di sekolah sebenarnya adalah dalang di balik kejahatan yang dilakukan mereka. Guru Dongfang, ini tidak mungkin benar, kan? Su Ziqing masih mencoba memverifikasinya. Dia berharap kata-kata Yesike hanya lelucon.
Sebaiknya kau tanya saja pada kakak iparmu apa yang telah dia lakukan. Dongfang Lian berkata dengan dingin, dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Qingqing, semua ini salah kakak iparmu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Dongfang Lian, kamu bilang aku membunuh ayahmu. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Kurasa, apapun yang terjadi, kamu harus menjelaskannya kepadaku terlebih dahulu. Ye Shikai memaksa dirinya untuk tenang, dan pada saat yang sama dia berharap Dongfang Lian bisa tenang. Orang-orang yang dibutakan oleh kebencian sangat menakutkan. Jelaslah dia tidak ingin kedua belah pihak menderita kerugian dan sungai darah. Terlebih lagi, Ye Shikai tidak tahu apa yang dibicarakan Dongfang Lian. Baiklah, sudah kubilang, kau akan tahu kapan kau masuk neraka. Tunggu sebentar, Guru Dongfang. Pada saat ini, Su Ziqing berdiri dengan berani dan benar-benar berdiri di depan Ye Shikai. Lagi sibuk apa? Guru Dongfang, apa yang kau katakan? Kakak iparku membunuh ayahmu. Ini sama sekali tidak mungkin. Qingqing, aku di sini untuk membalas dendam padanya. Jika kau pergi sekarang, aku tidak akan pernah melampiaskan amarahku padamu. Dongfang Lian masih memiliki hati yang baik. Dia tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah seperti Su Ziqing. Dia menculiknya sebelumnya hanya untuk memancing Ye Shikai keluar, kalau tidak. Su Ziqing mungkin sudah terbunuh sekarang. Guru Dongfang, bisakah kita mencari tempat untuk berbicara dulu? Nada bicara Su Ziqing hampir seperti memohon. Dongfang Lian juga sedang mengalami pergumulan psikologis yang hebat di dalam hatinya. Aku akan membunuhnya sekarang. Dongfang Lian menggertakkan giginya dan segera mengambil tindakan. Ye Shikai tiba-tiba mendorong Su Ziqing ke pelukan Wuyan dan menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan Dongfang Lian. Wuyan, bawa Qingqing dan pergi dulu. Ye Shikai berteriak keras. Biarkan aku pergi, aku tidak akan pergi. Su Ziqing mencoba melepaskan diri dari Wuyan, dan kekuatannya ternyata sangat kuat. Ye Shikai sedang memikirkan keselamatannya. Wuyan mengerti pikirannya, namun tetap dengan paksa menggendong Su Ziqing pergi. Mereka tidak ada di sini, kau bisa memberitahuku sekarang. Setelah puluhan ronde, keduanya imbang. Tentu saja, sebagian alasannya adalah Ye Shikai tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia ingin mengetahui penyebab dan akibat semua ini. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Pergilah ke neraka. Dongfang Lian sama sekali tidak sopan. Dia memegang belati dan menusuk Ye Shikai di bagian yang mematikan. Kalau saja dia tidak cepat menghindar, dia sudah mati sejak lama. Apakah kamu sudah merasa cukup? Ye Shikai berteriak, lalu langsung mengulurkan tangan, mencengkeram pergelangan tangan Dongfang Lian, memutarnya dengan kuat, mencabut belatinya, lalu menamparkan wajahnya. Pop! Suara tamparan keras terdengar di hutan. Ye Shikai tidak menahan diri sedikit pun dan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Canggung sekali. Keduanya saling memandang. Mata Dongfang Lian kosong, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ye Shikai sekarang berada dalam dilema. Haruskah dia segera menghiburnya, atau menamparnya lagi? Masih membuat masalah. Tidak bisakah kau menjelaskan semuanya terlebih dahulu? Ye Shikai berpikir cepat dan berteriak. Memang suatu kecelakaan dia menamparnya tadi, tapi sekarang dia harus memanfaatkan situasi itu. Baiklah, kalau begitu mari kita perjelas. 20 menit kemudian, Ye Shikai melirik pria berpakaian hitam di sekitarnya. Tampaknya Dongfang Lian masih mengkhawatirkannya, tapi itu tidak masalah. Ye Shikai hanya ingin mencari tahu keseluruhan ceritanya. Maksudmu, aku membunuh ayahmu dalam sebuah operasi di Istana Dunia Bawah 2 tahun lalu. Ye Shikai terkejut setelah mendengar kata-kata Dongfang Lian. Dia tidak ingat adanya pembunuhan acak. Siapa nama ayahmu? Dongfang Jing. Ye Shikai terus mencari nama Dongfang Jing dalam pikirannya. Dia bertemu banyak orang dan punya banyak musuh saat dia berada di pasukan bawah tanah di luar negeri, tetapi bagaimanapun juga, dia berada di luar negeri dan tidak banyak orang Tionghoa yang bisa dia temui. Kalau memang ada orang yang bernama Dongfang Jing, dia pasti masih punya kesan tentangnya. Saya tidak mengenalnya. Kalau begitu pergilah ke neraka dan serang aku. Dongfang Lian sangat marah dan mengira Ye Shikai sedang menggodanya. Tunggu sebentar, meskipun aku belum punya kesan apa-apa, aku bisa bertanya pada orang kepercayaanku. Haha, apa kau pikir aku tidak tahu bahwa kau ingin menunggu sampai bala bantuanmu tiba sebelum mengepung dan memusnahkanku? Aku bukan anak berusia 3 tahun. Apa kau pikir aku mudah ditipu? Aku tidak berbohong padamu.
Ye Shikai tampak sangat polos. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Faktanya, kecuali beberapa peristiwa besar, sebagian besar keputusan di Istana Dunia Bawah dibuat oleh hantu. Dia hanya seorang bos yang tidak ikut campur. Adapun pembunuhan seorang pria bernama Dong Fangjing, dia pasti tidak tahu tentang masalah ini. Aku akan membalaskan dendam ayahku sekarang. Tunggu, jangan bersemangat. Ye Shikai berkata lagi, tampak malu, aku benar-benar tidak tahu. Kamu tidak mengizinkanku membawa seseorang untuk menjelaskannya dengan jelas, jadi apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan membunuhmu. Bisakah kamu mengubah kalimatnya? Bahasa Indonesia. Ngomong-ngomong, Wu Yan dan Su Ziqing sudah meninggalkan hutan. Jika tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi, dia akan segera memberitahu Istana Ming untuk datang menyelamatkan. Saat itu, bahkan jika Dong Fanglian ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melakukannya. Ye Shikai dapat memahami balas dendam atas pembunuhan ayahnya, tetapi ini mungkin kesalahpahaman, atau mungkin juga konspirasi. Dong Fanglian, kau terus mengatakan bahwa aku membunuh ayahmu. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, apakah kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Ye Shikai sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba bertanya dengan suara kasar. Tidak, aku mendengarnya dari bawahanku. Dong Fanglian tampak marah, tetapi tetap mengatakan kebenaran. Mendengar berarti percaya. Jadi, Anda tidak punya bukti faktual sama sekali. Kalau tidak, bawa bawahan Anda ke sini dan hadapi saya secara langsung. Ye Shikai berkata dengan suara keras seolah-olah dia telah memegang sedotan. Hal ini membuat Dong Fanglian sedikit bingung. Tapi bawahanku tidak akan berbohong padaku. Entah itu kau atau bukan, ini semua dilakukan oleh Istana Dunia Bawah. Kau tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Dong Fanglian tidak punya bukti, jadi wajar saja kalau dia tidak bisa bersikap benar. Namun, dia tampaknya telah mengarahkan pandangannya pada Ye Shikai dan bertekad untuk membunuhnya. Bab 890. Bukan berarti Ye Shikai bukan tandingan Dong Fanglian. Sekarang Su Ziqing dan Wu Yan telah pergi, dan ini adalah hutan yang sepi, tidak seorang pun akan memperhatikan bahkan jika dia mulai membunuh orang. Namun, Ye Shikai sekarang tahu alasan semuanya, dan dia tidak ingin menambah korban. Jika dia bisa membicarakannya, maka jangan mengambil tindakan. Terlebih lagi, semuanya belum jelas. Berhenti bicara omong kosong. Hari ini kamu yang mati atau aku yang mati. Dong Fanglian menyerbu dengan ganas. Ye Shikai tidak punya pilihan selain mengayunkan pedangnya untuk menghalangi. Sejujurnya, keterampilan bela diri Dong Fanglian memang luar biasa. Dia telah memukulinya dengan telak dalam kegelapan sebelumnya. Tapi sekarang mereka berdua sudah saling mengenal dengan baik, dan saat mereka saling berhadapan, Ye Shikai sama sekali tidak takut. Dong Fanglian menghindar ke samping, belati di tangannya begitu tajam hingga langsung memotong sebatang pohon kecil. Meskipun Ye Shikai menggunakan pedang panjang, jika keduanya bertarung dalam jarak dekat, belati akan jauh lebih fleksibel daripada pedang panjang. Elemen air. Ye Shikai mengeluarkan elemen air dari cincin penyimpanan, mengalirkan kekuatan internalnya, dan cahaya biru melesat keluar, mengenai lutut Dong Fanglian. Tubuhnya berhenti seketika. Dia melihat ke bawah dan menemukan lutut dan betisnya telah membeku. Lututnya tidak dapat bergerak, dan tentu saja kakinya juga tidak dapat bergerak. Dong Fanglian, dengarkan aku. Berhenti bicara omong kosong. Dong Fanglian menggunakan sikunya untuk memukul es di lututnya dengan keras, yang seketika menghancurkan es itu menjadi berkeping-keping. Es yang dipadatkan oleh elemen air lebih keras dari besi dan batu, tetapi tampaknya tidak berguna melawan para pembudidaya dan hanya dapat menunda dan mengganggu. Datang lagi. Ye Shikai mengedarkan energi internalnya lagi, dan 3 cahaya biru melesat keluar, masing-masing mengenai siku kanan, lutut kiri, dan pinggang Dong Fanglian. Brengsek. Dong Fanglian berteriak, dan kekuatan batinnya yang dahsyat menghancurkan es. Silakan, bunuh dia. Lebih dari selusin sosok melintas, dan Ye Shikai menggunakan elemen air untuk mengembun menjadi dinding es di sekelilingnya, menghalangi semua orang di luar. Masih ingin bersembunyi. Dong Fanglian berubah menjadi pedang panjang, menusukkannya dengan keras ke dinding es, dan langsung menembus dinding es. Ye Shikai menghindar ke samping dan menebas pedang itu dengan pedang logam tajamnya. Ledakan. Dengan 2 suara benturan logam yang tajam, pedang Dong Fanglian terpotong menjadi 2. Ye Shikai melompat keluar dari dinding es dan melompat langsung ke pohon. Dia ada di sana, tangkap dia. Ye Shikai mengeluarkan helm Pluto dari cincin penyimpanan,
mengedarkan energi internalnya, dan menjadi tidak terlihat, menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Laporkan pada Tuan Muda, dia hilang. Temukan untukku. Dongfang Lian berteriak keras. Dia tentu tidak tahu bahwa Ye Shikai memiliki harta karun seperti helm Pluto. Dia mengira dia telah menyelinap pergi di bawah dedaunan yang lebat. Bagaimana dia bisa rela mati tanpa membalas dendam? Dia ingin segera menemukan Ye Shikai. Ye Shikai sangat cepat dan mengenakan helm Pluto, jadi dia tidak akan ketahuan bahkan jika dia berdiri di tengah kerumunan dan menari. Dongfang Lian sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya, tetapi saat ini, Ye Shikai tidak dapat ditemukan, dan orang-orang dari Istana Dunia Bawah dan bahkan Biro Keamanan Nasional akan segera tiba. Identitas Dongfang Lian terungkap, dan dia harus segera meninggalkan Tiongkok bersama bawahannya. Jika tidak, kemanapun dia pergi, dia tidak akan dapat lolos dari kejaran Biro Keamanan Nasional. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang pria berpakaian hitam. Semuanya. Mundur. Dongfang Lian hampir menggertakkan giginya saat mengucapkan kata-kata ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat menemukan Ye Shikai sekarang, kemungkinan balas dendam di masa depan hampir nol. Saat Dongfang Lian melangkah maju, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Maaf, ini satu-satunya metode yang bisa kita gunakan sekarang. Ye Shikai tiba-tiba muncul di belakang Dongfang Lian, dengan belati tajam sudah menancap di lehernya. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Dongfang Lian sangat terkejut. Dengan keahliannya, mustahil bagi seseorang untuk mendekatinya dan menaklukkannya tanpa dia sadari. Biarkan Tuan Muda pergi. Melihat hal itu, orang-orang berpakaian hitam di sekelilingnya mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke arah Ye Shikai. Mundurlah semuanya, Tuan Muda kalian masih di tanganku. Ye Shikai juga berteriak keras. Semua orang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Kau bisa membunuhku jika kau mau. Terserah kau saja. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin jawaban. Ye Shikai berbisik di telinga Dongfang Lian, aku ingin membuktikan kepadamu bahwa aku tidak membunuh ayahmu. Setengah jam kemudian. Bos, Anda baik-baik saja. Terdengar teriakan dan langkah kaki datang dari kejauhan, dan Ye Shikai akhirnya menghela napas lega. Hantu itu akhirnya tiba. Ya, dia telah menempelkan belati di leher Dongfang Lian selama setengah jam. Sejujurnya, dia benar-benar tidak berani melepaskannya. Bagaimanapun juga, wanita di depannya adalah bom waktu, yang dapat membunuh orang kapan saja. Apakah kamu baik-baik saja? Yang tidak diharapkan Ye Shikai adalah Jiqian juga datang. Selain itu, ada pula pengawal kegelapan dari Istana Dunia Bawah dan pengawal bulan dari Kuil Bulan. Ini benar-benar cukup, hidup. Bawahan Dongfang Lian segera mengeluarkan senjata mereka, dan kedua belah pihak saling melotot dan saling berhadapan. Bos, mereka hanya sedikit. Jangan khawatir, aku akan membawa orang untuk menangani mereka sekarang. Ketika buaya melihat ini, ia langsung mengerti bahwa ada seseorang yang mengandalkan jumlah mereka untuk menggertak Pluto. Ini tidak dapat diterima. Hentikan semuanya. Ye Shikai tiba-tiba berteriak. Kedua belah pihak ketakutan, terutama Istana Dunia Bawah. Secara logika, bukankah mereka seharusnya dimusnahkan saat itu juga? Mengapa Ye Shikai meminta mereka berhenti? Dongfang Lian, aku menepati janjiku. Ye Shikai melepaskan Dongfang Lian, dan anak buahnya segera bergegas maju dan melindunginya di belakang mereka. Hantu, apakah kamu kenal Dongfang Jing? Ye Shikai bertanya dengan serius, yang membuat semua orang bingung. Namun melihat situasi ini, bos tidak berani bercanda. Dia tahu semua tindakan Istana Dunia Bawah, besar dan kecil, selama bertahun-tahun. Jika Dongfang Jing benar-benar mati di tangan Istana Dunia Bawah, hantu pasti mengetahuinya. Dongfang Jing, ada orang seperti itu. Hantu itu memikirkannya lalu mengangguk. Mata Dongfang Lian tiba-tiba menjadi hidup, seolah-olah dia telah mengonfirmasi perbuatan jahat Ye Shikai yang membunuh ayahnya. Cepat jelaskan dirimu. Ye Shikai berkata cepat. Bos, ini adalah operasi 2 tahun lalu. Dongfang Jing adalah pemimpin tim di dunia bawah tanah. Dia selalu menentang kita di Istana Hades dan bahkan ingin bergabung dengan Zeus. Anda tidak berada di Istana Hades saat itu, jadi saya memimpin orang untuk bertarung. Kau masih saja mengatakan bahwa kau bukanlah pembunuh ayahku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Dongfang Lian tiba-tiba berteriak keras, membuat kedua belah pihak ketakutan. Melihat posturnya,
Para penjaga gelap dan penjaga bulan bersiap untuk bertempur. Apa? Kami membunuh ayahmu. Setelah mendengar ini, Ghost tertegun sejenak, lalu berteriak, itu tidak benar. Kami tidak membunuh Dong Fang Jing saat itu. Bersambung.